Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Anissa Wijayanti. Saya berkuliah di UIN Malang, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 8. Sedang skripsi ini. Doakan ya, Oh, lancar dan oke, cepat semoga selesai. lancar ya Kak skripsinya. Amin Amin. ya rabbal alamin. Oke Kak, secara garis besar ini hukum hukum Islam ya Kak. Ya, hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam itu seperti apa sih Kak? Nah, hukum keluarga Islam adalah salah satu jurusan yang berada di rumpun Fakultas Syariah yang Hmm, mempelajari mengenai hukum-hukum keluarga seperti perceraian, pernikahan, waris, dan jurusan ini sangat kompleks. Di mm, satu sisi juga mempelajari hukum Islam, di satu sisi lagi juga mempelajari hukum konvensional. Jadi di oh, semester awal kita nanti dikasih fondasi-fondasi mengenai hukum Islam seperti usul fikih, qawaid fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Baru di semester selanjutnya kita akan mempelajari hukum-hukum konvensional seperti di fakultas hukum yang lainnya. oke, berarti nggak cuma Begitu. hukum Islam aja ya Kak, ada hukum Ya, konvensionalnya betul. juga. Ya, Oke, kemudian Kak, apa sih Kak alasan Kakak yang mendasari untuk memilih jurusan hukum Islam ini? alasan saya yang pertama saya melihat prospek kerjanya itu alhamdulillah banyak di hukum keluarga Islam Hmm, seperti jadi panitera, terus hmm, mediator, hakim. Lalu ada yang kedua, saya suka berdiskusi gitu loh. Karena di jurusan ini itu kita banyak-banyak bertukar pikiran, berdiskusi, dan ada salah satu mengenai program pengembangan minat dan bakat adanya hmm, LADEK atau Law Debate Community hmm. mengenai bagaimana kita untuk bisa mematahkan lawan dalam debat begitu. Oke, menarik sekali ya Kak hukum Islam ini. Iya, iya menarik. Mbaknya Oke, jurusan apa? Oh, oh iya, saya alhamdulillah sudah lulus dari bimbingan dan konseling oh, UI. wah hebat. Selamat Semoga selamat. kakak dilancarkan ya skripsinya. Amin. Terima kasih loh doanya. Kita Iya, kembali ke mbaknya. amin. Oke kak, kemudian kalau misalnya di hukum keluarga Islam ini, apa sih kak mata kuliah dan tugas yang khas? Mata kuliah tugas yang khas itu kita yang pertama di hukum keluarga Islam ada namanya praktek peradilan. Jadi nanti Hmm, di jurusan itu disediakan tempat sendiri mengenai praktek pengadilan seperti di pengadilan agama. Karena kita konsentrasinya di pengadilan agama ya. Lalu yang kedua, nanti waktu ada mata kuliah hukum ekonomi syariah, itu ada mengenai penelitian, mini penelitian. Jadi kita akan berkunjung ke lembaga-lembaga ekonomi yang benar-benar syariah, apakah pada prakteknya itu berjalan sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Begitu. hmm, hmm. Oke, kemudian kalau misalnya di jurusan ini, ada konsentrasi nggak sih kak? Konsentrasi jurusan nanti di semester 6 itu nanti ada hukum apa mata pelajaran pilihan. Jadi kita bisa Hmm, memilih mengenai hukum-hukum konvensional yang belum diajarkan di semester sebelumnya dan konsentrasinya pada semester-semester awal itu nanti kita akan diajarkan fondasi hukum Islam seperti ulumul hadis ya. Itu mempelajari salah satu hadis yang perawinya itu harus bisa sampai ke Nabi Muhammad. Nah, nanti hmm. akan diajarkan bagaimana mengidentifikasi hadis apakah ini hadis sahih atau hadis dhaif atau hadis palsu begitu. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya di hukum keluarga Islam UIN Maliki Malang ini ada berapa jalur masuk sih Kak? Jalur masuknya itu ada tiga. Hmm, Jalur senam PTN itu kan khusus jalur-jalur jurusan umum ya, bukan jurusan Islam. Nah, hmm, kalau di UIN Maliki ini ada jalur SPAN PTKIN sama seperti hmm, senam PTN jalur undangan, tapi dikonsentrasi untuk jurusan-jurusan Islam seperti hmm. hukum Islam, hukum bisnis syariah, terus
hukum apa lagi ya? Jurusan sastra Arab itu eh, bisa masuk di SPAN PTKIN. Terus yang kedua ada jalur tertulis sama dengan SBMPTN tapi konsentrasinya hukum Islam. Terus yang ketiga ada jalur mandiri. Begitu. Oke, kemudian nih Kak, kan Kakak nih udah semester 8, kira-kira bagi tips dong buat anak-anak mahasiswa baru dari Kakak yang udah berpengalaman di Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang ini. Tips dan triknya ya. Ya, Untuk masuk ke hukum keluarga Islam, kalian harus banyak-banyak bisa bertukar pendapat, harus banyak-banyak mengasah pikiran agar kita itu berani untuk mengeluarkan pendapat karena rata-rata kuliahnya itu banyak kita yang harus presentasi, lalu kita harus bisa banyak upgrade mengenai topik-topik terbaru karena dosen-dosennya itu dapat nilai A itu dilihat dari keaktifan mahasiswa, nggak hanya duduk hmm, mendengar ceramah, enggak, tapi kita harus bisa mengeluarkan pikiran dan pendapat kita. Lalu yang kedua, karena di hukum Islam ini kita itu kok uh, kuliahnya itu pakai buku-buku Arab dan buku-buku bahasa Inggris, jadi kita itu harus bisa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris dan hmm, terutama baca kitab kuning karena ada mata kuliah sendiri mengenai kitab kuning itu, jadi kita harus bisa menguasai ilmu nausoro juga. oke. Berarti kalau misalnya kuliah di Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang ini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan ya Kak. Seperti nanti kita Ya, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bisa mengartikan Arab gundul seperti itu ya Kak. ya betul, betul. Oke, kemudian Kak kalau misalnya di jurusan Kakak ini prospek kerjanya kemana saja sih Kak? Prospek kerjanya itu kita bisa jadi panitera, lalu bisa Hmm, jadi hakim, mediator, advokat, lalu kita bisa bekerja di KUA, bisa bisa jadi staf oh, legal mengenai oke. jurusan yang berkaitan dengan hukum. Oke, Karena luas kita sekali berarti ya Kak. yes, karena kita gelarnya tidak Hmm, MHI, MHI, hmm, SHI, hmm, Sarjana Hukum Islam meskipun hmm. kita berlabel Islam ya, tapi kita gelarnya SH, jadi kita bisa bersaing dengan universitas-universitas yang mempunyai jurusan hukum lainnya. Jadi gelarnya Oke, SH. oke. Kemudian Kak, apa sih rencana dan harapan Kakak nanti setelah lulus? Setelah lulus, ya insya Allah nanti saya bisa melanjutkan S2 ya, doakan ya, amin. Amin. Ya, agar kita bisa mengupgrade ilmu, tidak hanya S1 udah puas, tapi kita bisa menimba ilmu yang lain dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Karena di situ banyak mengenai penelitian-penelitian yang akan kita kembangkan, yang nantinya Oke. bisa bermanfaat bagi yang lain. Oke. Kemudian nih Kak, Ya, banyak ya sekali yang penasaran dengan entah itu dengan jurusan Kakak, kemudian nah, dengan Kakak sendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari eh enggak, ini ada apa ya? Doa mungkin ya dari Kak Galang, lancar Kak katanya. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amin. doanya. Kemudian Dan kembali oke. ke yang penanya Oke. juga. Amin. Kemudian ini dari Kak Nona.sfa. Kak Anissa semester berapa Kak? Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Kakak, sekarang Kakak sedang semester 8 gitu ya Kak, sedang Ya, menyusun skripsi. betul, betul. Oke, ini Kak ada dari Magic, C-nya banyak. Tidak bisa saya sebutkan. Kak Anissa skripsinya udah sampai mana katanya? Oh, kemarin alhamdulillah udah sempro seminar proposal. Sekarang melanjutkan Oh, lagi di lapangan. Jadi lanjut bab bab 4, bab 5. keempat ya. Ya, Oke, semangat terus ya bab 5. Kak. Ya, Lagi ngambil data sama-sama. nih. Iya, betul. Oke Kak, ini dari Kak Nona.sfa juga. Kak kasih tips dong biar diterima di UIN Malang. Kasih tips. Oh, tipsnya yang pertama itu harus digeber. Digeber Hmm, tirakatnya dulu, Allah dulu. Pokoknya kalau mau apa-apa itu kita harus deketin Allah dulu.
Nah, baru Allah. Setelah Hmm. itu kita yang kedua ikhtiar. Nah, kalau doa aja ya Allah ya nggak mau. Yang kedua ikhtiar. Ikhtiarnya ya kita harus bisa ikhtiarnya kita harus bisa seperti banyak-banyak prestasi. Nah, soalnya kan soalnya jurusan itu juga melihat prestasi Hmm. adik-adik sebelum masuk itu apakah layak untuk diterima atau enggak. Yang kedua, kita harus meningkatkan nilai akademik kita waktu di SMA. Oke, barangkali itu ya tipsnya dari Kak Anissa. Oke Kak, kemudian Ya. dari Kak Wijayanti Salsabila, Kak Anissa masuk jalur apa? Oh, jalur alhamdulillah jalur undangan kemarin. Jalur Hmm, resepan PTKIN. oke. Kemudian ini dari Kak Nona.sfa, sepertinya sangat tertarik gitu ya dengan jurusan ataupun dengan Oh, Kak alhamdulillah. Anissa sendiri. Iya, iya. Oke, ini pertanyaannya mata kuliah yang Kak Anissa sukai apa Kak? Mata kuliah yang saya sukai mengenai manajemen dan psikologi keluarga sakinah. Nah, soalnya kan Hmm, itu mata kuliah yang sangat krusial, yang sangat urgent ya, karena kita akan berkeluarga kan ke depannya. Jadi bagaimana kita bisa meredam konflik antar keluarga dan bisa mewujudkan keluarga sakinah yang kita idamkan. oke. Oke, kemudian dari Kak Wahyulian underscore Fitri, Kak kasih tips dong keahlian apa yang perlu dipersiapkan biar kuliah di hukum keluarga Islam lancar. Keahliannya yaitu tadi kita harus bisa menguasai ilmu nausorof agar bisa baca kitab kuning. Terus yang kedua bahasa Inggris. Karena nantinya ada mata kuliah yang kita sumbernya itu harus bersumber dari eh, bahasa internasional, nggak hanya bahasa Hmm, Indonesia aja. Gitu. oke. Ini ada yang mengucapkan terima kasih dari Kasih Lipi. Aku sempat bingung hukum keluarga prospek kerjanya gimana, tapi setelah lihat live IG ini jadi paham. Makasih kakak-kakak. Alhamdulillah. Ya, Oke, terima kasih Kak Anissa atas sharing iya, informasi mengenai jurusan iya, Hukum Keluarga Islam di UIN Maliki Malang ini. Semoga sama-sama. kakak skripsinya lancar-lancar. Amin. Stay Terima safe kasih doanya. terus. Iya. Dan mbaknya juga stay Iya, safe, stay healthy ya. iya. Oke Kak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.